Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and thank you for coming to this meeting today. I'm glad to see you all. I'm Honorable Mr. Fahmi and Miss Ain and all of my beloved friends. First of all, I would like to thank to Mr. Fahmi and Miss Ain as the speaker and all the audience. Thank you for joining this meeting. Before we start this meeting, let's open this meeting by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. And now it's time to Mr. Fahmi or Miss Ain to um, to present the material. Hari ini itu ya, Sir, mengoreksi tentang tugas kemarin ya. Yep, that's right. Nggak mengoreksi sih, cuma membahas. Okay, so for Miss Ain or Mr. Fahmi, time is yours. Oke, thank you very much. Miss Ain mana suaranya nih? Dari tadi belum muncul. Ya halo, duh suaranya masih suara bangun tidur. Oke. So hari ini, first of all, Alhamdulillah we can gather this morning and everyone is healthy. And thank you very much for joining the meeting. And today we are going to talk about the draft that some of you have made. Oke, jadi judulnya tentang social media in post pandemic era ya. Kemudian, kita langsung lihat ke draftnya aja ya. Nanti sambil kita bandingkan ke outline. Soalnya biasanya yang dikoreksi-koreksi itu kan setelah sudah menjadi draft gitu ya. Maksudnya kalau misal kita ngasihin hasil tulisan kita misalnya ke dosen pembimbing atau apa, itu kan sudah dalam bentuk draft. Jadi coba kita lihat draftnya aja ya. Oke, first of all dari judulnya ya. Judulnya nice, cukup menarik ya. Judulnya tentang gimana sosial media kira-kira nanti setelah pandemi gitu kan, kira-kira maksudnya. Nah, ini perlu diperhatikan soal kapitalisasi, itu juga harus benar ya. Kalau di bahasa Indonesia kata-kata penghubung seperti di, ke, dan sebagainya itu kan pakai huruf kecil meskipun di judul. Nah, dalam bahasa Inggris juga kayak gitu. Jadi in itu i-nya kecil aja, yang lain gede. Gitu ya. Oke, langsung kita terjun ke paragraf pertama. Paragraf pertama itu introduction ya biasanya. Introduction itu bisa ngasih latar belakang permasalahannya, mungkin mendeskripsikan kondisi saat itu kayak gimana, atau ngasih sesuatu yang bikin si pembaca itu tertarik untuk melanjutkan membaca tulisan kita. Kalau sekarang. Oke, tak ulangi ya. Introduction biasanya berisi background, latar belakang permasalahan gitu kan. Mungkin bisa menjelaskan kondisi saat ini itu gimana gitu, terus apa yang menginspirasi kita untuk menulis tulisan ini, kenapa ada isu yang kita bahas sekarang ini gitu. Atau juga bisa berisi sesuatu yang menarik pembaca supaya mereka pengen baca lebih lanjut tulisan kita ya enggak? Nah, mari kita lihat apakah itu semua ada di paragraf pertama ini. Social media has become a very popular and powerful medium, especially in this time of pandemic. The use of social media has become one of the needs of the people in this pandemic. Everything is given on social media, from information about education to about work. Through social media, we can provide information to anyone, anytime, and anywhere, without any limitations of space and time. So almost all people know and use social media. Oke, satu lagi yang harus ada di introduction itu adalah thesis statementmu. Jadi kayak inti dari keseluruhan esaimu yang ingin kamu sampaikan itu sebenarnya apa, itu juga harus ada di introduction. Biasanya di paragraf pertama seperti itu. Kalau tak lihat di paragraf pertama ini sepertinya belum ada thesis statementnya ya. Di sini mengatakan bahwa kayaknya semuanya mengatakan bahwa sosial media itu sekarang sangat penting, sangat dibutuhkan dan sangat
apa namanya? Ya pokoknya menunjukkan bagaimana pentingnya sosial media gitu kan. Sedangkan apa namanya? Kalau visi statementnya itu gitu, kalau visi statementnya adalah bahwa sosial media itu penting, maka nanti keseluruhan essay-nya juga cuman menjelaskan itu, menjelaskan bahwa sosial media itu penting gitu kan. Eh, Sedangkan judulnya di sini adalah sosial media di masa setelah pandemi, ya enggak? Nah, kalau judulnya kayak gitu dan kira-kira pembahasannya nanti tentang itu, maka di eh, paragraf pertama itu juga paling enggak ada kalimat yang menunjukkan itu, gitu ya. Eh, Contohnya seperti apa, Sir? Seperti Contohnya apa? gimana? Ya, Contohnya gimana? iya iya. Eh, Gimana ya? Seperti yang tak bilang tadi, paragraf pertama kan sebaiknya ngasih tahu backgroundnya gitu kan, latar belakangnya. Mungkin bisa paragraf pertama itu dibuat misalnya kamu menjelaskan apa namanya kondisi saat ini di masa pandemi ini seperti apa gitu. Nah kalau bisa yang kamu jelaskan ini sesuatu yang dialami oleh banyak orang gitu. Dalam artian ketika orang membaca paragraf pertamamu, orang itu langsung setuju. Paling nggak sama paragraf pertamamu itu dia setuju bahwa kondisinya memang seperti ini gitu. Jadi misalnya kita bisa bilang ini kalau aku ya, mungkin ada cara-cara lain untuk menulis apa namanya paragraf pertama yang baik. Cuman ini yang ada di pikiranku kayak gini gitu aja ya. Nah, soalnya soal menulis kayak gini itu nggak kayak matematika gitu ya, yang mana jawabannya cuma satu. Jawabannya itu macam-macam dan semua banyak jawaban itu benar gitu ya. Ini cuma salah satu yang menurutku pas saja gitu. Jadi misalnya pertama kita menyebutkan apa namanya penggunaan sosial media di masa pandemi ini itu semakin meningkat gitu ya. The use of social media. Sama ini Mas Wami kayaknya ke bawah. Ini Miss Nurul ngomongin advantage and disadvantage-nya gitu. Iya, nanti kita ke Iya, situ. Iya, itu perlu dimasukin di introduction gitu nggak? Iya, sure, of course. Iya, mungkin itu aja sih tambahnya. Kayaknya aku nggak perlu nulis ulang ini. Dalam artian, ini kalimat pertama ini sudah menunjukkan ini ya, bahwa peningkatan sosial media di selama pandemi ini, gitu, bahwa sosial media menjadi kebutuhan yang sangat penting di pandemi, dan seterusnya. Terus karena pembahasannya tentang sosial media setelah pandemi, maka kita mungkin bisa membahas apa ya? Kita mengembangkannya adalah kira-kira gimana nanti sosial media setelah pandemi. Gitu. Nah itu dimasukkan ke paragraf ini. Kira-kira kalimatnya gimana ya? Ini terlalu general. Soalnya yang awal-awal ini sudah spesifik ya, sudah membicarakan sosial media penggunaannya di masa pandemi gitu. Sedangkan kalau kalimat ini kan nggak ada konteksnya di dalam pandemi gitu. Ini juga seperti itu. Mungkin yang ini tak hapus saja ya. Kalau yang ini tak merahin aja deh. Misalnya gimana? Ada komentar nggak? Menurut aku apa ya? Ini menurut aku aja ya. Itu judulnya kurang cocok sama isinya sih menurut aku. Oh gitu. Okay. Karena di isinya dia tuh menjelaskan tentang kayak advantage and disadvantage yang sudah terjadi gitu. Jadi post pandemi kan setelah pandemi mungkin lebih membaik ya kayak gitu. Jadi mungkin di introduction-nya tuh bisa dikasih kayak
Semua orang kira selama pandemi itu sosial media berdampak positif gitu kan. Tapi ternyata juga ada dampak negatifnya. Terus Miss Nurul ini di paragraf 1, 2, 3, 4, 5 itu bahas tentang positifnya. However, di 6, 7, 8 dia ngasih tahu yang negatifnya, terus yang paragraf ke-10 terus kayak kesimpulan gitu. Ternyata sosial media tuh efek gede banget di kehidupan manusia selama pandemi kayak gitu. Jadi menurut aku judulnya tuh diganti. Ya. Iya sih ya. Oke. Berarti yang kurang pas justru judulnya. Berarti mungkin pendekatanku salah. Kalau di sini tadi kan aku ngeliat judulnya dulu, terus baru menyesuaikan apa sih isinya yang menyesuaikan gitu. Kalau tadi mungkin tak terusin, mungkin perubahannya terlalu gede nanti ya di isi esainya. Tapi sebenarnya pendekatan yang benar itu kayak misalnya, jadi kita nulis dulu isinya, judulnya menyesuaikan. Iya, betul. Gitu sih. Ya aku bingung buat judulnya, buat kata-kata judulnya aku bingung, makanya saya buat kayak gitu aja. It's okay. Oke. Itu nice. Jadi isi, iya. Soalnya pengalaman aku juga Miss Nurul ya. Jadi aku jadi tema dari skripsi aku itu adalah WhatsApp ya. Gimana sih pembelajaran WhatsApp di sekolah kayak gitu, di salah satu sekolah di Kudus. Nah, ternyata aku udah jadi selesai gitu kan ya, yang bagian proposalnya. Ternyata waktu aku ke sekolah wawancara bla 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 sama guru-gurunya sama siswanya, ternyata mereka nggak cuma pakai WhatsApp gitu. Ternyata mereka pakai banyak sekali sosial media lain kayak Google Meet, terus YouTube, terus apa lagi ya, e-learning dari madrasah. Akhirnya yang terjadi adalah aku ganti judul lagi gitu. Jadi kalau menurut bukunya Pak Sugiono yang di metodologi penelitian itu, beliau bilang kalau justru kalau kamu mengganti judul setelah interview atau terjun ke lapangan, menurut beliau itu proses yang sangat bagus banget gitu. Jadi judul itu sangat menyesuaikan dengan hasil dari penelitian kita kayak gitu. Jadi justru judul tuh bikinnya nanti. Yang penting kita udah tahu tema dan kita mengkerucutkan tema kita gitu. Iya, berarti prosesnya mungkin kalau mau menulis itu pertama kita menentukan topiknya dulu, ya nggak misalnya. Tapi nggak terlalu spesifik gitu. Jadi kita menentukan topiknya, terus kita melihat kondisi di lapangan seperti apa, terus kita menulis sesuai dengan kondisi itu. Nah, baru dari situ setelah tulisannya jadi baru dikasih judul. Gitu ya. Seandainya pengen getol banget, pokoknya mau bahas tentang sosial media in post pandemi era gitu. Jadi ya mau nggak mau kita harus fokusnya ke situ terus gitu. Iya. Iya. Oke, berarti kita asumsikan bahwa ini esainya bukan tentang social media in post pandemic era specifically, tapi tentang pengaruh sosial media in general gitu ya, dari meningkatnya penggunaan sosial media ini nanti apa pengaruhnya positif dan negatifnya. Yang seperti itu ya berdasarkan outline. Nah, maka itu juga berarti itu yang perlu ditambahkan di introduction-nya, ya nggak sih? Satu kalimat, satu tesis statement yang menyatakan bahwa sosial media itu punya efek positif dan juga efek negatif di kehidupan kita, gitu. Ya nggak sih? Kayaknya kan itu ya di situ. Berarti itu yang ditambahkan mungkin apa ya? Gimana bahasa Inggrisnya? Gimana Miss Nurul, setuju nggak? Iya, sir. Iya, Miss, setuju. Oke, nice. Thesis statement. Oh ya, thesis statement ditambahkan. Yang dimana emang ke bawah semua itu kita bakal bahas positif dan negatifnya. Yang isinya yang menyatakan bahwa peningkatan penggunaan sosial media punya
pengaruh baik dan buruk. Oke, gitu ya. Berarti nanti judulnya saya ganti juga gitu kan? Judulnya berarti saya ganti lagi gitu kan? Judulnya. Iya, iya judulnya Oke, juga. siap Nggak tahu ya, siap. ini kita baca dulu, siapa tahu bisa aja cocok. Tapi nggak tahu, kita lihat dulu ya. Ganti judul juga. Mungkin. Okay, lanjut. In today's era, social media has become a necessity for the community, where social media is a medium for communication and dissemination of information that is widely used by the community. The number of available social networks, such as blah 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 blah, and so on, is very beneficial for the community because it can accelerate the spread of information and people can interact easily without thinking about distance and time, even though the interaction is only one way. Misalnya menurutmu paragraf ini kayak gimana? Ada komentar nggak? Kalau menurutku apa ya? Ini pas nulis ini ada itu nggak target pengen berapa kata gitu? Kalau Kalau aku misalnya kriteria penilaian kalau misalnya apa ya, ini tuh tes tes bahasa mungkin apa TOEFL atau IELTS atau SAT atau apa, itu biasanya yang bikin nilainya bagus itu salah satunya adalah ke apa ya, conciseness. Concise itu dalam artian kita menggunakan apa, tulisan kita itu efektif gitu dalam menyampaikan suatu hal. Jadi hal-hal yang nggak perlu itu nggak usah dimasukin, yang kiranya apa ya, sudah dijelaskan sebelumnya dan kayaknya nggak menambahkan informasi baru itu nggak usah dimasukin kayak gitu. Terus juga kalimatnya dibuat seefektif mungkin dengan menggunakan kata-kata sesedikit mungkin tapi sejelas mungkin juga gitu. Jadi kalau misalnya kita apa ya, entah kenapa kalau aku baca esai-esai misalnya artikel ilmiah tulisannya orang Indonesia itu kadang kayak kalimatnya bertele-tele gitu, seakan-akan dia pengen dipanjang-panjangin gitu. Sedangkan pengalamanku dulu ketika ikut SAT itu kita disuruh untuk melakukan yang sebaliknya gitu. Jadi kalimatnya dibuat seefektif mungkin dan sesingkat dan semudah mungkin untuk dipahami gitu. Jadi mungkin gimana ya? Itu bisa di keep in mind sama teman-teman ketika menulis itu kalimatnya dibuat sesederhana mungkin aja seperti itu. Terus apa ya? Oke, ini F-nya kecil ya. Work from home. The existence of work from home recommendation from the government during the COVID-19 pandemic is also makes social media very important and a breath of fresh air for the community. Why is that? Because even though we can interact and socialize directly, we can still communicate even though virtually. This means that social interaction, whether between individuals or groups, can still be carried out. Social media can also be used as an entertainment medium in the midst of community saturation, one of which is by utilizing the presence of YouTube. Terus aku kurang dijelasin kayak sosial media apa sih yang dipakai, apakah dia refers to atasnya, kan atasnya dia bahas sosial medianya kan Facebook. Tadi Facebook terus Ya ini ya, WhatsApp. Facebook, WhatsApp, Twitter, Telegram. Jadi bisa nanti pas di WFH tuh kita spesifiknya kan biasa pakai Zoom atau Google Meet, nanti bisa disebut. Ya mungkin kalau ada target kata-kata yang apa, jumlah kata yang ingin dicapai bisa ditambahkan. Menurutku itu relevan juga sih. Cuman kadang kan justru katanya dibatasi gitu. Mungkin itu bukan yang paling penting gitu. Iya mungkin bisa dijelasin ya kalau Facebook itu nanti apa penggunaannya, WhatsApp itu apa gitu. Tapi kalau untuk essay ini mungkin
Kayaknya perlu nggak nggak? perlu Kayaknya deh. nggak usah, nggak apa-apa ya. Mm-mm. Nggak perlu panjang-panjang juga. Oke, cuman aku agak ganjel itu paragraf ini itu kayak dia itu poinnya itu sama kayak ini kalimat ini gitu. Ya nggak sih, bahwa sosial media itu memberikan informasi kepada siapa saja dan seterusnya itu. Terus kayak menurutku pesannya itu diulang lagi di paragraf ini gitu. Bahwa sosial media itu memudahkan komunikasi. Intinya kan kayak gitu ya. Wait, kok macet? Oh ya. Jadi mungkin menurutku dua paragraf ini tuh disatukan gitu. Disatukan jadi dari kalimat ini terus nanti dilanjutkan dengan kalimat ini. Gitu gimana? Jadiin satu paragraf gitu, apa di Iya, paraphrase lagi? dijadiin satu paragraf. Maka sebenarnya pentingnya kita bikin outline dan menulis itu sesuai dengan outline kita, itu supaya kita nggak mengulang-ulang ide yang sama gitu. Jadi misalnya outline-nya yang pertama kan introduction gitu. Introduction itu thesis statement-nya kan yang tadi bahwa penggunaan sosial media yang meningkat itu berpengaruh besar pada hidup gitu misalnya. Itu paragraf pertama. Terus paragraf kedua mungkin importance of online media. Wait, gimana ini? Atau kalau nggak gitu kalimat ini aja yang dihilangkan sih, mungkin. Kan tesis statementnya juga kita rubah tadi. Iya, dari statementnya udah diubah. Ya udah berarti ini nggak apa-apa kayak gitu. Terus ini selanjutnya masih sama ya itunya apa namanya the importance of online media. Cuman sekarang ganti importance-nya karena sosial media itu mensupport WFH gitu ya. Mungkin seperti yang dibilang Miss Ain tadi, tambahannya di sini dikasih contoh ya, contoh penggunaan. Tapi katanya nggak perlu tadi. Sosial, iya tergantung sih. Sosial media apa yang dipakai pas WFH gitu. Oh ya. Terus yang bawahnya kan paragraf selanjutnya kan facilitate the teaching and learning process. Itu dia udah sebutin di situ bagus banget ya, ada Zoom meeting, ada Google Meeting, ada WhatsApp gitu. Jadi kayak di masing-masing apa ya? Di masing-masing benefit itu mereka punya apa ya? Sosial media sendiri yang biasa dikasih dipakai. contoh. Kalau yang education udah bagus sih. Iya, biar adil juga ya. Yang education kan ada contohnya, masa WFA enggak? Oke. Oh ya, kalau nulis nama aplikasi itu huruf depannya besar ya, kayak YouTube itu udah. Ini kan bawahnya merah-merah kan ya. Gak tau kalau di laptop Miss, kalau di Wordnya Miss Nurul gimana. Bisa tuh ada settingnya kalau merah-merah gitu. Berarti itu bukan ejaan bahasa Inggris. Iya. Terus paragraf selanjutnya ganti manfaatnya di online bisnis ya. Nice. Oke, berarti ini digedein ya itunya. Shopee. Iya. Oke, paragraf selanjutnya. However, the number of social media that can be accessed by the public often creates a number of concerns. This is because there is still a lack of education and low information literacy in the community, especially. Oke, nice. Berarti sekarang kita move on ke. Aku siap pakai however ya. Aku suka.
move on ke negatifnya gitu. Jadi kayak ada kalimat apa kata-kata apa kemarin transisi ya, dimana kita tahu kalau transition word. Kalau kita ini bakal bahas negatifnya. Negatifnya tuh low literacy, which is bener banget ya. Ya Allah, spreading false information, hoaxes, itu juga bener sih. Iya. Berarti paragraf ini gimana? Oh ya, sudah bagus sih paragraf ini. Oke. Lanjut berikutnya ya. Hal pertama yang menjadi negatifnya itu penggunaan sosial media, ya enggak? Yaitu false information. Oke. Ini kalimat utamanya ya. Bahwa yang paling utama adalah false information. Terus dijelaskan indirectly hoax or false news can disrupt the general public. Oke. The spread of hoax news or hate speech through social media is not infrequently carried out. Oke. Cuma aku yang abis itu paragraf selanjutnya kan tentang education ya, education aspect. Cuma aku kurang sebenarnya ini selera ya, nggak tahu ya. Kalau aku kurang kayak kalau tadi kan kita bahas yang atas tadi kan positif yang tentang bisnis. Nah ini negatif yang tentang bisnis tuh nggak ada gitu. Tapi gitu. Kan kita banyak apa sih mas istilahnya tuh yang sosial media apa cybercrime kayak gitu. Gitu. Masuk dari tapi nggak apa-apa sih, ini nggak apa-apa sih. Maksudnya aku pendapat aku sendiri gitu. Iya. Kan tadi kan positif of di bisnis aspek. Tadi ada aspek-aspek itu ya. Karena lagi rame banget kan sekarang kayak penipuan online gitu. Iya. Yeah, nice. Okay, next. In addition, the information that states that COVID-19 does not cause people to die and this reverse the amount of information disseminated through social media requires the public to improve their literacy so that they are not provoked by exposure to hoax news, especially that is sweeping the world as currently being held. Ini mungkin disatukan, nggak apa-apa ya, dua paragraf ini. Ini masih termasuk ke false news. Ini bisa dijadikan contoh, ya nggak sih? Tadi sudah ada contoh belum? Contoh false news, false information. Kayaknya belum deh. Belum kan? Nah, ini mungkin kalau menurutku nih ya, ini disatuin aja. Terus ini dianggap ini sebagai contohnya gitu. Menurutmu gimana, Miss Ain? Iya cocok sih, iya. Ya, benar banget sih. Oke, lanjut ke paragraf berikutnya dulu aja. Not only for social life, but the world of education is also affected, especially for today's students. Their motivation and learning achievements are starting to decline due to being carried away by the current. Ini lebih bagus lagi kalau ada kayak sumber data valid gitu ya, lebih bagus lagi. Ya. Kalau ini loh, omonganku tuh nggak salah gitu. Ini loh buktinya gitu dari data ini gitu. Tapi nggak apa-apa sih, ini udah bagus. Itu kan cuma tambahan aja. Oke, paragraf ini juga udah bagus ya. Cuman bisa dikasih referensi itu tadi. Semuanya sebenarnya bisa dikasih itu sih referensi ya nggak sih? Referensi semua paragraf di atas tadi. Iya, misalnya kalau ini kita bilang for example kayak gini kan, mungkin nanti bisa mengutip pemberitaan gitu kan tentang tersebarnya itu atau kayak gimana. Kalau essay paling yang biar mudah sih pemberitaan aja, bisa di googling aja. Berita-berita gitu ya. Iya. Nah udah gitu ya, aku pengen balik ke paragraf ini. Paragraf ini itu menurutku dia apa ya? Dia ini kan nggak menyebutkan satu negatif yang spesifik, yang nggak sih? Maksudnya kalau paragraf ini kan dia nyebutin tentang false information, terus paragraf ini kan nyebutin tentang education, gitu ya. Nah kalau ini kan cuman menyebutkan bahwa itu
ada a number of concerns gitu. Kalau menurutku paragraf ini itu apa ya? Dia berfungsi difungsikan aja sebagai apa namanya? Semacam introduction untuk kedua paragraf ini gitu. Untuk kedua paragraf ini sama paragraf ini gitu. Jadi dalam artian di sini kan bilang bahwa the social media often creates a number of concerns. Terus oke, ini bisa this is because lack of education and low information. Terus mungkin bisa kita menyinggung tentang yang education juga. Itu menyebutkan bahwa a number of concerns ini apa kekhawatiran itu yang pertama adalah tersebarnya eh, apa tersebarnya false information, yang kedua adalah pengaruh negatifnya terhadap dunia pendidikan gitu. Oke gitu ya. Anything else? Kita langsung ke paragraf kesimpulannya aja. So, social media is one of the things that has a strong influence on human life, especially during the COVID-19 pandemic. However, we as humans must be wise in using social media. To increase literacy, the public can find out whether the news or information obtained is true or a hoax. For this reason, efforts are also needed from all parties so that the main goal of social media does not be hit, namely the efforts to influence parents and the media itself. Oke, sudah lumayan ya. Di sini ada apa namanya? Ada solusi, ngasih solusi ya nggak sih? Iya, benar-benar. Dengan increase literacy, kayak gitu. For this reason, terus juga ada ajakan gitu kan, diperlukan adanya usaha dari semua pihak agar tujuan utama sosial media itu nggak menyimpang gitu. Cuman conclusion itu salah satunya adalah menyampaikan kembali visi statementnya gitu. Kayaknya menurutku di sini belum ada ya nggak sih? Di sini sudah bilang itu sih ya, strong influence. Oke, mungkin di sini sudah bisa disebut visi statementnya kan itu ya tadi ya, pengaruhnya besar, pengaruhnya besar di kehidupan manusia. Nah, cuman tadi kan pengaruhnya besar doang, sedangkan visi statementnya itu pengaruhnya ada baiknya dan ada pengaruh. Mungkin itu yang bisa ditambahkan di visi statementnya. Berarti kayak pengulangan gitu lagi ya, sesi statement di bawah. Jadi di kesimpulan itu gitu. Mengulang lagi visi statementnya, tapi dengan ditambahi penjelasan yang sudah dijelaskan di body dari esainya. Jadi mungkin misalnya kita bahas influence-nya nih ya, the influence, however, is not all, gimana ya? Although they bring many positive influences, such as apa sih tadi positifnya sosial media? Aku ya, medium for communication. Oke, stop dulu ketiknya. Such as providing media for communication and information kayaknya deh tadi. Oke, and information. Terus apa lagi? Assist work from home. Assisting work from home. Facilitating. Teaching and apa sih tadi, teaching and learning ya? Yang tadi aku tulis. Sama the rise of business. Oke, facilitating teaching and learning, as well as apa tadi, helping online of supporting online businesses. Udah itu aja sih.
Akan meskipun ya tadi meskipun sosial media membawa banyak positive influences seperti ini dan ini, they also has brings bring many negatives. Ya, berarti spreading of false information and hoaxes. Sama di education aspeknya tadi mahasiswanya jadi kayak lack of motivation gitu. And apa ya, decreasing students motivation. Nah, ini diganti bukan however lagi tapi therefore. Maka kita harus bijak. Bagus banget nih. Iya, aku juga begitu. Kebetulan. Enggak sengaja ini sebenarnya. Maka kita harus bijaksana dalam menggunakan sosial media dengan meningkatkan literasi publik, masyarakat bisa itu tadi dalam mengurangi false information gitu ya. Terus ada solusinya juga, ada ajakannya juga bahwa semuanya harus ada usaha untuk itu ya, supaya sosial media tetap bermanfaat dan nggak membawa negatif gitu. Oke, nice, good job. Kurang ini tadi ya, thesis statementnya mungkin bisa dibikin sama Miss Ima sendiri. Oke, ada tambahan lagi, Miss Ain? Oke. Kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, mungkin sekarang kita lihat dulu outline-nya ya supaya nggak kayak aku tadi. Judulnya Online Games Benefit or Harm. Oke. Recently, online games have become a familiar internet product. Kemudian some of the benefits that may be obtained from online games. Kemudian some of the bad effects. Oke. Terus kesimpulan. Oke, gitu ya. Jadi tentang online games, manfaatnya sama apakah bermanfaat atau merugikan gitu ya. Recently, online games have become a familiar internet product. Development of online games in Indonesia is very rapid, considering the development of increasingly modern times, especially in this era of COVID-19. Not only children who play online games, but many teenagers and adults also play these games. For children, the reason is, of course, because in this pandemic era, they are often at home. The government's recommendation for online schooling and staying at home is one of the major factors for the delay in daily activities. So the opportunity to spend time playing with friends is reduced. Oke, di awal sudah lumayan bagus ya, sudah bagus. Dia menceritakan tentang situasi saat ini itu seperti apa gitu, bahwa online games semakin populer gitu. Mungkin familiar bukan kata yang tepat di sini ya. Familiar itu apa sih? Familiar itu kan kayak kita tahu gitu kan. Iya, kita tahu, ngerti, kita kenal. Mungkin apa ya? Populer kali ya. Popular. Enable. Oke, sampai mana tadi? Ini ya, popular. The development of online games in Indonesia is very rapid, considering the development, especially. Mungkin ini dihilangkan aja ya. Ini pasti bahasa Indonesianya itu kan mengingat perkembangan zaman modern gitu. Itu kayak apa ya? Aku sebenarnya nggak begitu suka ke frase-frase kayak gitu. Kayak soalnya kayak kurang kayak terlalu ngawang-ngawang gitu. Mengikuti perkembangan zaman lah atau seiring dengan perkembangan zaman lah kayak gitu-gitu. Aduh, itu sering banget dipakai ya. Iya, di bahasa Indonesia. Tapi kayak nggak menambahkan apa ya, menilai apa-apa gitu. Value apa-apa. Not only children who play online games. Oke, nice. Bisa version untuk anak-anak alasannya itu.
Oke. Di paragraf pertama ini kayaknya juga belum ada thesis statement-nya, ya nggak Miss Ain? Iya, tapi dia ke bawah ngomongin positif sama negatif, basically sama kan ya? Iya, basically sama. Benefit sama harm. But that's okay. Apa namanya? Tipe apa essay kayak gitu, maksudnya yang membicarakan positif negatif itu kan juga cukup populer dan cukup bermanfaat gitu untuk Iya, iya. dibaca. Tapi judulnya udah menurutku judulnya udah oke sih, online Iya. online game benefit harm. Cuma kayak oke udah oke, cuma kayak kurang menarik perhatian pembaca. Tapi nanti kan nggak apa-apa ya kita latihan. Iya, Cuman apa-apa. Yang inti penting bener dari dulu. judulnya bener. Tapi belum diucapkan, belum disampaikan di introduction-nya di paragraf Iya. pertama ini. Terus apa namanya? Ini kayaknya agak nggak nyambung deh kalau di paragraf ini. Menurutmu gimana? Itu kan alasan kenapa orang jadi lebih addicted gitu nggak sih? Iya, menurutmu cocok nggak kalau dimasukkan di paragraf pertama? For children research. Course. Terus perkembangan online game di Indonesia sangat pesat, terutama di era COVID-19, gitu Iya. kan. Terus nggak cuman anak-anak, tapi juga teenagers and adults apa yang main game ini gitu. Terus Jadi di sini dia disebut penyebabnya children-nya tuh. kayak kenapa kok apa tuh namanya recently become popular gitu. Nah, itu alasannya baiknya naruhnya di mana? Iya. Why is it become popular? Gitu. Terus baru ya karena gini karena yang ini dua kalimat itu tadi. Dia kayak mau ngejelasin kenapa ini populer gitu nggak Miss Dewi? Mana ya Iya. Miss Dewi? Ada tadi kok mesti. Oke. Terus ini loh, yang dijelaskan kan cuma for children doang. Sedangkan di kalimat sebelumnya kan pemain bukan children aja. doang, berarti an adults gitu. Ya, Kalau ya udah children berarti hapus aja yang kalimat dong. yang belakang. Gitu ya. Jadi basically untuk students itu karena online school. Kalau untuk adults nggak tahu kenapa. Atau mungkin itu ya. Oke, dikasih alasannya bisa, cuman alasan in general gitu, baik itu untuk children maupun adult. Karena because they spend more time at home. Gitu. The reason is possibly because gimana ya, the increase of apa ya, the amount of time, jumlah waktu yang dihabiskan playing game. Because a lot of people spend more time at home during pandemic, gitu ya. Iya, oke. Terus itunya disebutkan thesis statementnya gitu, benefit atau tesisnya harm. So it is important for us to consider. Jadi penting bagi kita untuk mempertimbangkan positif dan negatif. Gitu, menurutmu gimana? Enggak apa-apa, kamu sih itu kan dia pakai istilah benefit and harm. Oke. Enggak apa-apa, agak tahu deh. Ya, Pakai benefit and harm aja. And harm cost yang dibawa oleh online game. Oke, gitu ya. Lanjut, paragraf berikutnya. The presence of online games does not always have a bad impact on users as long as it is within reasonable limits. Oke.
Some people think that playing online games is a way to relieve stress, increase relationships, and learn to speak English. That's true. However, it should be noted that not all online game users can control themselves in their use. Present of online games. Oke, di awal dia membicarakan tentang bahwa nggak selalu negatif kok gitu ya. Cuman di belakang jadi negatif ya nggak sih? Nggak semua gamer itu bisa mengendalikan dirinya gitu. Jadi menurutmu gimana? Ini Ya, aku setuju sih. kalau susunan paragrafnya menurutmu gimana? Jadi sebenarnya Jadi nggak support the main idea-nya. Iya nggak sih? Dia punya main idea yang lain gitu di satu paragraf. Iya. Right. Iya. Jadi sebenarnya di satu paragraf cukup satu main idea terus disupport sama kalimat-kalimat yang lain. Iya. Berarti mungkin ini dipisah aja jadi paragraf baru mungkin ya. Karena dia ada however gitu, iya. Ada however. Menurutku ini tuh udah cocok gitu. Dalam artian dia ngasih satu sisi gitu kan, sisi positifnya, terus akan tetapi dilanjutkan dengan negatifnya gitu. Cuman di sini jadi main idea-nya lebih dari satu gitu. Jadi mungkin ini dipisah aja. Mungkin that's true-nya jadi nggak kurang cocok ya kalau kayak gini. Nah mungkin di sini karena paragrafnya masih terlalu pendek bisa ditambahi gitu. Ya nggak ditambahi pengaruh positif lainnya gitu. Ya nggak? Iya. Boleh. Nah terus baru however harus diperhatikan bahwa nggak semua orang bisa ngontrol itu penggunaannya. Gitu ya. Terus tapi ini masih terlalu pendek juga. Bisa ditambahi apa ini? Mungkin bisa nyebutin contoh-contoh negatifnya apa aja gitu ya? Berarti langsung disebutin semua gitu untuk opening gitu iya. apa gimana? Atau ini sebenarnya disatuin sama paragraf ini juga nggak apa-apa kan? Bisa ya, menurutku sih. Menurutmu gimana? Iya, tapi dia langsung masuk ke bad consequence yang pertama yaitu addictive behavior gitu, nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa sih kayaknya kalau menurutku. Kayaknya aku sering baca pada paragraf yang kayak gitu. Soalnya kalau mau nyebutin ngelis beberapa hal itu kadang karena saking banyaknya yang di list gitu kadang terus dipisah-pisah jadi beberapa paragraf gitu. Oke. Berarti digabung. Jadi ini digabung. Kita baca dulu, belum kita baca. One of the bad consequences that can be caused by online games is addictive behavior. Online games are often the enemy of people and teachers in education children. Mental disorder. Wah, ini ada datanya. Wah, ada datanya. Awan. Kita nggak bisa bantah. Iya. Kecil. Ya, gitu ya, dibiasakan dikasih data gitu. Soalnya kalau kita nggak kasih data itu seakan-akan kita ngomong-ngomong sendiri gitu. Buktinya mana gitu. Kalau apalagi kalau orang yang baca tulisan kita itu nggak setuju sama kita gitu. Kan pasti apaan kamu ngomong doang, buktinya mana gitu. Maka dikasih data. Ini gimana nih? Paragraf yang ini ini mungkin lanjutannya ya. Yang mana addiction of playing games itu? Oh iya ya. Nggak tahu deh. Ini bisa jadi. Kita lihat outline-nya lagi. Ya, Miss Dewi kalau mau ngomong langsung buka mikrofon aja ya. Jadi nggak usah dipersilahkan, langsung ngomong aja.
Oke, ini paragraf kedua berarti intinya tentang loss of responsiveness in the real world ini. Tapi yang terakhir nih wasteful behavior nih. Kan di outline-nya yang ketiga itu wasteful behavior. Wasteful behavior itu apa ya Mas Ani? Skip Ini life. bahasa Indonesia apa? Kayaknya pertanyaannya itu. Iya. Miss Dewi? Dewi bahasa Indonesianya apa Miss Dewi maksudnya wasteful behavior? Paragraf berapa itu, Mas? Paragraf. Waduh, udah tak Oke. pindah-pindah nih paragrafnya. Tunggu, aku mau nggak 1, 2, 3, Oh ya. 4, 6, 5. Paragraf kelima. Yang anything children can do they're addicted to online games gitu awal kalimatnya. Jadi yang kamu maksud wasteful behavior tuh bahasa Indonesianya apa? Pemicu perilaku boros, Miss. Oh, perilaku boros Mas Fahmi. Perilaku boros. Ya, iya benar sih kalau perilaku boros itu emang Oke. Oke, benar ya berarti ya. ini loh aku bingung membolos sekolah itu apakah termasuk perilaku boros gitu. Oh. Tapi yang lain benar sih, ya, misappropriate. Uang SPP tapi buat ngegame ya kan. Take friends money, Iya. credit card. Yang lain sudah itu sih. Borosnya bukan mungkin apakah boros itu nggak hanya uang tapi waktu juga. Oh gitu. Ya, iya sih. Oke deh. Boleh. Oke. Next ya. Thank you Miss Dewi. Yes, Miss. Lanjut ya, kesimpulannya. The presence of online games does not always have bad impact on children as long as it is within reasonable limits. Playing while learning don't especially for who have policy limits as much for there in monitoring every child's development. For example, trying to follow the trend of developing games and knowing the content. Provide clear rules or guidelines for playing game. Oke, ini sebenarnya apa ya? Bisa sih ya di sini paragraf terakhir ngasih saran-saran ya enggak? Ngasih saran bahwa teachers and parents itu harus memonitor anak-anak, terus mengikuti tren gitu. Iya benar-benar. Kok aku merasa ini ya? Gimana? Kayak oke dia nyebutin benefitnya. Cuma pas dia tuh cuma ngejelasin harmnya, lebih banyak ngejelasin harmnya. Iya. Daripada benefit. Dia udah nyebutin benefit sih, bener sih. Cuma kurang apa ya benefit pada saat dia menulis benefit itu tidak diperlakukan sama pas dia nulis harm gitu. Iya. Mungkin kayak gitu bisa. Boleh. Maksudnya ketika kita nulis essay, sebenarnya kita kan mengungkapkan pendapat kita kan. Kalau kita berpendapat bahwa online games itu buruk, ya kita lebih banyak menyebutkan halnya daripada menyebutkan benefitnya gitu. Oke. Iya enggak? Kayak gitu gimana ya? Iya sih kalau untuk essay ini mungkin apa ya? Pertama mungkin karena judulnya kayak gini ya, online games benefit or harm gitu. Jadi pembaca kayak mengira ekspektasinya adalah bahwa seimbang gitu antara benefit atau harm. Jadi kayak kalau judulnya kayak gini mungkin emang positifnya mungkin kita rubah judulnya aja kok kayak gitu Mas Fahmi. Iya judulnya. Iya.
Soalnya kalau kayak gini kayak pembacanya kayak merasa kecewa gitu ya nggak sih? Merasa tertipu. Tadi ditawari ini tapi kok dapatnya ini gitu. Jadi kayaknya ditawari benefit sama harm tapi kok dapatnya harmnya doang. Gitu berarti judulnya yang diubah nih Miss Ain. Ya gimana Miss Dewi? Iya, Miss. Berarti kayak peran game online bagi anak-anak gitu, Miss. Gitu ya. Gimana kalau bukan sisi lain tapi sisi gelap? Dampak buruk. Kenapa Miss Dewi? Berarti kayak dampak buruknya gitu, Miss. Iya dampak buruknya. Soalnya efeknya itu lebih banyak membicarakan Dampak negatifnya. buruknya ya. Gimana nih judulnya? The dark side. Aduh. Kayak terlalu lebay. Iya ya. Terus apa tuh? Cari inspirasi di Google Translate. Kalau bahasa Indonesia deh, apa kira-kira judulnya? Ada es krim lewat. Efek mungkin. Apa? Get effect. Bad side ya? Oh, bad effect. Adverse effect. Dampak Oh, adverse effect. Dampak buruk ya. Iya boleh sih. Di adverse effect. Gitu. Kalau judulnya kayak gini kan, kalau mau ngomongin negatif-negatifnya aja sah-sah aja gitu, ya nggak sih? Kan mungkin kita sebagai penulis kita sedang prihatin gitu, ah game online kok kayak gini ya gitu. Maka untuk apa kontribusi kita adalah dengan menulis ini gitu, kayak gitu. Jadi Ya. jadi introduction-nya, terus juga kita ngasih biar kita berimbang, kita kasih positifnya juga. Gitu kan. Cuman kita memang fokus ke negatifnya karena kita memang percaya bahwa online games itu banyak. Oke, gitu ya. Sania besok kalau pas mau skripsi disuruh ganti judul, nggak usah kayak langsung oh ya Allah ganti judul gitu, nggak usah kayak gitu. Tapi emang itu adalah part of the process gitu. Ya udah hal biasa ganti-ganti judul di skripsi itu, jadi jangan terlalu bikin stressful. Oke. Udah Mas Sony. Ada tambahan? Sudah ya dari aku kayaknya udah. Tapi itu yang ada WHO data itu ditambah sumber atau gimana? Itu kan sumbernya kamu udah sebutin kan dari WHO. Iya sumbernya dari WHO. Kalau misalnya apa ya? Misalnya ini untuk perlombaan atau apa yang mana mensyaratkan harus ada kutipannya, nah itu bisa ditambahi. Kalau misalnya apa berarti tinggal kamu tulis apa, misalnya penulisnya siapa, titik 2 tahun berapa. Kalau itu footnote ya itu ya biasanya. Iya bisa footnote, bisa yang satunya apa? Yang cuma di dalam kurung itu loh. Oh, middle note kayaknya. Middle note ya namanya ya. Itu kayaknya bisa pakai ini kok. Pakai Word. Oh, kalau ini manual. Oh, ini loh, citation. Mungkin misalnya kalau pertemuan berikutnya nyinggung ini sedikit gimana menurutmu? Iya, boleh. Iya, boleh ya? Boleh. Mungkin di pertemuan berikutnya kita bahas gimana caranya ngasih itu citation atau kutipan, gitu ya. Mungkin termasuk itu ya, Miss Ain sedikit tentang paraphrasing ya. Iya boleh. Kita kasih tahu paraphrasing itu apa. Soalnya gini,
kalau misalnya kita nulis ya kan, terus kita kan punya banyak sumber gitu. Kalau misal kita dari sumber itu kopas, nah itu namanya bukan ngutip tapi plagiasi gitu. Jadi itu ada aturan khususnya, ada tata caranya supaya kita itu nggak dianggap plagiat gitu. Salah satunya dengan Ya, dengan ya. parafrase dan dengan menunjukkan gitu. Kalau misal kita ngutip ya kita tunjukkan kita ngutipnya dari sini. Gitu. Kayak gitu. Dan itu kalau misalnya kita lomba, kemungkinan besar juga tulisan kita itu bakal dicek gitu. Dicek tentang plagiasi. Itu nanti ada toolnya yang mana nanti tulisan kita dimasukin ke situ keluar berapa persen yang kita ngambil dari mana gitu. Dan terutama dari internet ya. Iya. Pasti. Kayak gitu. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Berarti isinya harus ada referensinya, Mister. Iya, yang bagus sebaiknya ada bagus tuh kayak gitu. referensi. Cuman tergantung kembali lagi kita nulis esainya konteksnya apa gitu. Kalau misalnya dalam tes, misalnya kita tes IELTS gitu, disuruh nulis esai gitu. Kan kita nggak bisa browsing internet kan, nggak mungkin kita buka. Browsing. Maka ya nggak bisa ada referensinya. Kalaupun ada referensi, cuman sesuatu apa-apa yang kita ingat di pikiran kita gitu aja. Cuman kalau konteksnya misalnya itu kan hanya untuk tes yang nggak boleh browsing gitu. Ya. Cuman kalau konteksnya misalnya kita lomba, ya lebih baik ada referensinya. Itu nanti jadi nilai plus gitu. Soalnya apa yang kita ucapkan itu asal ngomong kita itu harus ada dasarnya. Nah, dasarnya ini dari mana? Nggak cuma esai ya. Iya, nggak cuma esai. Kalau esai justru yang paling. Kadang kalau aku ikut speech juga. Oh ya. Iya disebutin ya sumbernya. Ini kamu ngutip dari mana gitu. Pas speech gitu kan, iya mengungkapkan pendapat kita, tapi buktinya mana gitu, kayak mungkin data-datanya speech aja kayak gitu. Kadang-kadang karena kayak gimana ya, kayak kurang aja gitu loh kalau misalnya kita ngomong doang tapi nggak ada pendukung. Kurang gimana ya sama kita gitu kan kurang meyakinkan. Jadi overall menurut Mas Fahmi gimana nih, Miss Dewi sama Miss Nurul? Udah bagus ya overall semuanya dari sisi apanya nih, dari sisi? Iya menurutku sudah bagus sih. Apa ya? The idenya itu kan? Iya kayak susunan idenya. Gitu. Dalam arti apa namanya thesis statementnya, meskipun thesis statementnya dari tadi belum disebutkan ya, cuman kita lihat dari judulnya itu sudah didukung dengan datanya gitu, dengan apa penjelasnya kayak gitu. Jadi ketika tesisnya tentang apa namanya positif negatifnya sosial media, maka idea-idea pendukungnya ya memang menjelaskan itu. Kemudian kesimpulannya juga sudah bagus, ada ajakan, ada apa namanya solusi kayak gitu. Cuman apa ya? Kalau misal untuk tujuan lomba itu kan nanti salah satu penilaiannya adalah ketajaman analisis kita. Nah kalau menurutku sih kalau ada yang kurang dari esai-esai ini itu mungkin kurang tajam gitu. Dalam artian gini, apa namanya ya? Tajam itu gimana sih? Mungkin kita apa ya? Ide kita itu kayak sesuatu yang unik gitu, sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin nggak semua orang itu kepikiran gitu. Kalau misalnya sosial media, mungkin kan karena semua orang juga make, semua orang juga tahu bahwa sosial media itu bermanfaat, tapi di sisi lain juga sosial media itu berbahaya. Itu kan semua orang sudah pernah kepikiran itu gitu kan. Nah mungkin kalau pengen ngasih nilai tambah lagi ke esai kita itu cari ide yang kiranya orang itu nggak kepikiran gitu. Atau mungkin kita ngangkat satu isu yang sebenarnya hangat, sebenarnya yang dibicarakan orang, tapi kayak dari sudut pandang yang baru gitu. Atau mungkin kita menganalisis satu kejadian yang spesifik sekali gitu. Misalnya kita membahas tentang apa positif negatifnya sosial media gitu. Cuman
kita bisa bikin itu unik, misalnya dengan cara kita cuman menganalisis kasus misalnya di kalangan mahasiswa IAIN gitu. Nah kayak gitu kan ada unsur keunikannya, ada unsur kebaruannya, yang mana cuman kamu sendiri yang bisa bisa menambahkan hal itu gitu. Soalnya pembacamu itu nggak ada yang dari IAIN misalnya, nggak ada yang bisa mewawancarai mahasiswa IAIN gitu. Cuman kamu yang bisa. Nah kalau kayak gitu, itu nanti esaimu ada nilai tambah yang banyak. Gitu. Soalnya semua orang yang baca esaimu itu pasti mendapatkan sesuatu yang baru. Gitu. Itu bahwa oh ternyata kalau di IAIN tuh kayak gini gitu. Itu sih menurut kalau ada yang kurang. Cuman overall it's pretty good gitu. Aku tadi itu sih kaget sama apa namanya bahasa Inggrisnya sebenarnya. Apa kayak pilihan katanya lumayan tingkat tinggi gitu. Kayak ada penggunaan kata kerja yang dijadiin kata benda, terus ditaruh penempatannya kata benda itu. Ternyata pakai Google Translate itu sudah bisa kayak gitu ya. Berarti that's a good news. Berarti teman-teman. Cuman selama kita nulis bahasa Indonesianya runtut dan bagus gitu. Iya. Yeah. But for me that's a good news. Menurutku pakai Google Translate itu sah-sah aja. Namanya alat itu harus dipakai gitu ya. Kalau emang itu sangat membantu kita dalam nulis essay dalam bahasa Inggris, so why not gitu. Temanku anak bahasa Inggris juga ada yang kalau dia paraphrase itu, misal dia sumbernya dari bahasa Inggris ya, di Google Translate ke bahasa lain, terus dia balikin lagi ke bahasa Inggris gitu. Jadi kalimatnya berubah. Seperti itu baru dia koreksi lagi, apakah ini grammarnya udah benar, apakah pilihan katanya udah benar, kayak gitu. Jadi sah-sah aja. Suami. Gimana? Berarti ini ada pertanyaan ya. Berarti tidak bisa membuat essay dari ide dan pemikiran sendiri ya, Mister, seperti essay tentang diri sendiri gitu. Gimana? Ketumbuk suaranya. Oh, seperti essay tentang diri sendiri. Suaranya putus-putus, Miss Ain. Putus ya? Berarti tidak bisa membuat essay dan ide dari ide dan pemikiran diri sendiri ya? Bisa banget, malah itu intinya sih. Cuman pemikiran itu harus ada dasarnya. Iya, dasarnya itu kita ngambil dari referensi. Iya. Kalau dari pemikiran sendiri itu kan artinya kamu itu harus sudah pintar gitu kan. Orang itu nggak akan percaya sama pemikiranmu. Kalau kamu itu nggak tahu apa-apa gitu. Nah, caramu menunjukkan ke orang-orang bahwa kamu itu sudah pinter, ya nggak pinter-pinter juga sih, bahwa kamu itu sudah belajar banyak tentang membaca itu, gitu. Itu dengan menunjukkan referensimu gitu. Kayak kamu pemikiran itu kan muncul dari inspirasi dari luar kan. Nah, itu kamu sampaikan itu dari mana gitu. Kok kamu bisa bilang kayak gitu, itu dasarmu apa gitu. Menulis essay tentang diri sendiri ya boleh gitu. Mungkin kamu menjelaskan, tapi dari aspek apanya gitu kan, tentang dirimu sendiri itu, apakah kamu menganalisis tentang psikologimu atau perilakumu atau mungkin ekonomimu gitu. Nah, itu kan apa namanya? Yang untuk mengkaji dirimu itu kan dari sudut pandang itu kan ada teorinya gitu. Nah, itu kamu pakai referensi gitu. Misalnya kamu menganalisis dirimu sendiri tentang psikologinya, ya mungkin kamu ngasih referensi tentang psikologi gitu, buku-buku yang berhubungan dengan psikologi, jurnal-jurnal atau mungkin berita-berita tentang psikologi kayak gitu. Ada pertanyaan lagi? Contohnya kayak Miss Dewi ini ya, jadi dia merasa bahwa bad consequences dari online games itu adalah addictive behavior. Mungkin orang-orang di sekitar Miss Dewi itu, Miss Dewi ngelihatnya, oh ya my god, adikku sukanya main jadi adiktif kayak gitu, saudaraku jadi adiktif, teman-temanku jadi addictive behavior gitu. Terus habis itu Miss Dewi itu juga berpikir bahwa online games itu benar-benar musuhnya teachers di education gitu. Terus habis itu menurut dia kayak gitu. Nah, kata-katanya dia atau pendapatnya dia tadi disupport sama WHO gitu. Ini loh buktinya. Terus kayak gini bahwa game addiction itu sebagai mental disorder kayak gitu. Jadi pendapatmu sendiri, tapi kamu juga cari referensi dari itu ya, sudut pandang yang kayak Mas Fahmi tadi bilang. Yep, that's right. Ada tambahan lagi pertanyaan?
Gimana kawan-kawan? Kalau nggak ada, mungkin tak serahin ke Miss In dulu ya. Aku sudah waktunya Iya, oke. pergi. Heeh. Aku Oke, pamit hati-hati. dulu Thank you ya. so much, Mas Fahmi. Thank you for listening. Be Assalamualaikum. careful, Mister. Thank you, Mr. Fahmi. Ya, Oke, makasih banget ya untuk yang sudah ngumpulin, yang belum ngumpulin. Paling enggak teman-teman yang belum ngumpulin udah tau lah bayangan-bayangan gitu. Oh, ternyata judul tuh bisa ganti-ganti. Oh, ternyata kayak gini. Oh, ternyata kayak gitu. Berharapnya semoga ada pencerahan gitu. Cuma apa ya? Kadang kalau kita dengerin doang paham gitu. Oh iya ya, aku paham kok. Ih, apa sih itu paham? Tapi kalau pas praktis belum tentu kita bisa menerapkan apa yang kita pahami kayak gitu. Jadi emang practice makes perfect itu bener banget. Udah, kayaknya kasih banget untuk yang udah ngumpulin. Yang belum ngumpulin nggak apa-apa, tetap semangat. Mohon maaf kalau misalnya tadi aku sama Mas Fahmi ini ya apa kita asal ngomong atau kayak gimana. Tapi ya nggak usah putus asa kalau misalnya kita ada komen yang negatif. Sebenarnya tujuannya nggak untuk menjatuhkan tapi kayak untuk bikin yang ngerti gitu. Udah, Miss Nurul. Ya, tadi siapa yang moderatornya ya? Kayaknya dari kami cukup sekian. Ya, Miss, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Miss Ain dan Mr. Fahmi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung juga. Terima kasih Miss Ain sejauh ini sudah mau bimbing kita. Yes, of course. Untuk Alhamdulillahirrahmanirrahim. minggu depan materinya apa, Miss? Aku kok lupa ya? Belum buka Miss timeline. absensinya Oh iya ya. Tunggu. Apa libur? Minggu depan itu UTS Libur. UAS ya. Belum, diundur seminggu lagi.